Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ramadana syahrul mubarak, syahrul azim, syahrul maghfirah, fihi latul mubarak, latul khair min alfi syahr. Wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Al-ayah, sadaqallahu alazim. Bapak Ibu hadirin para shaimin wa shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Dengan izin Allah SWT pada pagi hari ini kita dapat bersua kembali, dapat bermuajahah, bersilaturahim melalui kuliah subuh online ini. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tanpa terasa 4 hari kemarin dalam saum Ramadan kita, dan hari ini kita memasuki hari yang kelima. Tentu dengan harapan semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah kita selama 4 hari kemarin, dan semoga Allah SWT memberi kita kesempatan untuk mampu istiqomah memaksimalkan ibadah kita pada hari-hari yang berikutnya. Kita teruskan kajian kuliah online kita pada pagi hari ini ketika pertama kali kita membahas tentang bagaimana apa kira-kira rahasia Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan hadirnya cobaan kepada kita semua. Karena COVID-19 hadir kan sebelum Ramadan muncul. Jadi kita yakin dan percaya bahwa tentu ada rahasia yang terbaik bagi hamba-hamba Allah, dan kita harus yakin bersama bahwa insya Allah Allah punya niat baik buat kita sekalian. Salah satunya adalah bagaimana kemudian kita lihat dengan peristiwa ini Allah merekonstruksi sesungguhnya, merekonstruksi bagaimana kehidupan kita semua. Ya, dengan cobaan ini ternyata Allah mampu membersihkan seluruh katakanlah polusi, hal-hal yang selama ini katakanlah kurang berkenan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara manusia mengelola alam semesta ini, bagaimana manusia kemudian merusak alam semesta ini, ya. Bahkan subhanallah kita merasakan perubahan itu, ya. Adanya udara yang makin segar, ya, karena polusi makin berkurang karena memang orang sudah tidak lagi di luar rumah dan sebagainya. Ini sebuah bukti betapa memang kemudian Allah ingin merekonstruksi alam semesta ini dengan peristiwa COVID-19 ini. Nah, kita akan percaya bahwa bukan hanya alam semesta Allah rekonstruksi, bahwa dengan hadirnya Ramadan justru Allah sedang mencoba merekonstruksi diri kita semua. Ramadan yang hanya sebentar itu, yang hanya sebulan itu, yakinlah menjadi sebuah miniatur madrasah yang memang Allah create, Allah ciptakan, Allah hadirkan buat kita semua untuk mampu merekonstruksi diri kita semua jadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Ya. Nah, banyak ayat yang menceritakan mengenai bagaimana kemudian hasil yang bisa dihadirkan bagi hamba Allah yang muttaqin itu. Nah, satu ayat yang bisa kita elaborasi pada pagi hari yang singkat ini adalah ayat yang tadi saya baca di awal pada Quran surat Ali Imran, surat ketiga ayat 133, di mana ayat ini insya Allah justru memberikan sebuah contoh, memberikan sebuah gambaran bagaimana sungguh akhlak yang Allah inginkan dari kita semua hamba-hamba Allah yang berharap bisa maksimal dan berhasil dengan Ramadan. Kita pernah bahas di awal bagaimana Ramadan ini the ultimate goal-nya, tujuannya adalah agar kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa. La'alakum tattaqun. Nah, di ayat ini di Quran surat Al-Imran ayat 133 Allah menginformasikan kepada kita sekalian ya, dengan sebuah panggilan Allah SWT. Sekali lagi Allah sayang kepada kita semua. Di sini Allah memanggil kita semua, wasari'u ila maghfirah. Jadi Allah memanggil kita semua, wahai hamba yang beriman, untuk wasari'u ila maghfirah. Segeralah mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Ramadan sejatinya menjadi sebuah momentum yang sangat baik buat kita semua hamba Allah untuk bersegera mencari ampunan Allah SWT. Di mana bulan ini pun dengan maghfirah, rahmah, itqu minanar, kesempatan setiap hamba Allah SWT untuk minta ampun kepada Allah SWT. Wasari'u ila maghfirah. Mari kita bersegera mencari ampunan Allah dalam Ramadan ini. Ya, mir rabbikum wa jannatun arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Jadi kalau sudah kemudian kita diampuni Allah, maka kemudian layak bagi kita semua memasuki surga Allah SWT yang memang Allah sediakan hanya untuk orang-orang yang muttaqin. Siapa mereka? Ayat selanjutnya, silakan Pak. Di 134-nya kemudian Allah menceritakan, mendescribe, menggambarkan perilaku, akhlak yang hadir, yang muncul dari keseharian seorang yang muttaqin itu. Yang pertama adalah kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Subhanallah. Jadi akhlak pertama yang sejatinya kemudian hadir ada pada sosok seorang muttaqin adalah yang benar saumnya, ya, yang muttaqin yang benar saumnya. Dari hasil binaan Ramadan adalah yang pertama hamba-hamba Allah, orang-orang yang yunfikuna, subhanallah. Dalam ayat ini Allah kemudian menggunakan dalam bahasa Arab ada yang namanya fi'il mudhari'. Satu peristiwa yang terus berlangsung, terus tidak berhenti. Yunfikuna, selalu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, fis sarra'i wad dharra'i. Dalam kondisi yang lapang maupun sempit. Ya. Jadi dalam segala kondisi. Terkadang kalau kita sedang lapang, habis gajian, gitu, dapat rizki dan sebagainya, mudah sekali kita berinfak, mudah sekali. Enggak. Tapi coba saat sedang sempit rizki kita, sedang tidak punya tanah, sedang kekurangan harta dan sebagainya. Terkadang sulit sekali kita untuk berinfak sebagainya. Nah, di sini Allah ingatkan bahwa fis sarra'i wad dharra'i, hamba Allah yang kemudian menginfakkan hartanya dalam segala kondisi adalah hamba Allah yang muttaqin. Dalam Ramadan, subhanallah, kita diajak oleh Rasulullah SAW untuk mudah mengeluarkan harta kita semua. Ya, Rasulullah itu dalam Ramadan, subhanallah, luar biasa mencontohkan bagaimana beliau menginfakkan dari hari-harinya, sehingga layak kiranya kemudian dalam hari-hari Ramadan kita terbiasa. Nah, mungkin kalau kondisi seperti ini, kalau katakanlah kondisi normal, kita kan mudah ya, kita jalan kemana dan seperti berinfak. Mungkin mari kita gunakan kesempatan ini dengan cara mendonasikan harta kita kepada aktivitas kegiatan yang memang kemudian dalam rangka menolong para korban COVID ataupun mereka yang katakanlah punya dampak ekonomi dari peristiwa wabah COVID ini. Inilah saatnya, momentum yang sangat tepat buat kita sekalian. Kembali untuk melatih kita semua untuk terbiasa dan punya karakter mampu menginfakkan dari harta kita. Karena kita harusnya kita percaya bahwa dalam harta kita ini ada harta milik orang lain yang harus kita kemudian keluarkan, kita bersihkan dari itu semua, agar insya Allah kemudian kita menjadi hamba Allah yang tidak bakhil, ya, tidak pelit gitu. Tapi insya Allah kemudian kita yakin bahwa infak kita, sedekah kita bukan mengurangi harta kita sesungguhnya di mata Allah Subhanahu wa taala, tapi sungguh itu justru akan melipat gandakan, menambah tabungan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah akhlak karakter yang muncul dalam diri seorang muttaqin adalah wal kadhibinal ghaib. Wal kadhibinal ghaib. Hamba Allah yang mampu menahan amarahnya. Hadirin sekalian berbahagia, para sahabat berbahagia, selama Ramadan, subhanallah, kita diajak Allah untuk kemudian mampu menahan amarah kita. Ya, bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah pesannya mengatakan bahwa kalau ada katakanlah kita diganggu oleh siapapun dan sebagainya, dan kemudian memunculkan emosi kita, katakanlah anas saimun, saya sedang sahur. Artinya betapa kita semua betul-betul dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Ramadan ini untuk belajar menjadi hamba Allah yang mampu menahan amarahnya. Kata Rasulullah, kalau orang sedang marah, maka ingat di sampingnya ada siapa? Ada syaitan yang bisa kemudian akan terus menghembuskan amarah itu. Sehingga orang-orang yang beriman adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Istighfar. Ramadan adalah kesempatan di mana kita belajar untuk itu. Ya, menahan diri untuk tidak amarah, tidak cepat marah dan sebagainya. Karena saya saum, ya, harapannya dengan sebulan berlatih seperti itu dan kemudian selalu berusaha melafazkan, ya,
menyempurnakan dengan lafaz istighfar dan sebagainya, kita akan terbiasa menjadi hamba Allah yang mampu menahan amarah kita. Karena itulah sesungguhnya hamba Allah yang kuat. Ya. Rasul ingatkan bahwa hamba Allah yang kuat itu bukanlah hamba Allah yang kemudian mampu mengalahkan lawannya ketika sedang bergulat dan sebagainya, tapi hamba Allah yang kuat adalah hamba Allah yang mampu menahan amarahnya ketika sedang dia mau marah dan sebagainya. Ya. Itu yang kedua. Maka kemudian yang ketiga adalah wal afina anin nas. Wal afina anin nas. Ya. Subhanallah. Karakter yang ketiga adalah apa yang kemudian Allah sampaikan di sini adalah hamba Allah yang punya kemampuan untuk mudah memaafkan orang lain. Wa afina anin nas. Hadirin yang berbahagia, mana yang lebih mudah? Meminta maaf atau kemudian memberi maaf? Tentu kita sepakat bahwa meminta maaf lebih mudah dibanding memberi maaf. Tapi justru Allah ingatkan dalam ayat ini, ya, yang justru hamba Allah yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, hamba yang muttaqin adalah hamba-hamba Allah manusia yang justru pandai memaafkan. Mudah memaafkan orang lain. Dan itu tidak mudah. Ya, itu tidak mudah. Nah, sehingga Allah memuliakan hamba yang seperti ini. Ya. Dan akhirnya kemudian Allah memuliakan hamba yang seperti ini. Hamba Allah yang kemudian mampu dalam kesehariannya, ya, dengan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa? Dalam banyak ayat Allah sampaikan bahwa ketika hamba Allah kemudian mampu dengan mudahnya memaafkan kesalahan orang lain, sepahit apapun itu, sungguh maka kemudian dia adalah hamba Allah yang insya Allah akan dimudahkan Allah, akan dimaafkan Allah. Karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Kalau Allah yang pemilik alam semesta ini mudah memaafkan hamba-hambanya, mudah mengampuni hamba-hambanya, kenapa kita sebagai manusia tidak bisa seperti itu? Jadi mari kita hadirkan semangat untuk saling memaafkan. Wa'afina anin nas, karena ini adalah sesungguhnya ciri khas dari orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang muttaqin. Dan Allah kemudian mengapresiasi itu semua. Wallahu yuhibbul muslimin. Allah menyukai, mencintai hamba-hambanya yang baik. Jadi 3 karakter yang tadi disampaikan di atas adalah sesungguhnya contoh bagaimana karakter hamba Allah yang berhasil dengan Ramadannya, dan harus kita jaga, kita pelihara, kita tumbuh suburkan sehingga kita menjadi hamba Allah yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian singkat pagi hari ini dalam kuliah subuh ini bisa terus menginspirasi kita, untuk memotivasi kita semua untuk meyakini bahwa Ramadan yang sebulan ini, yang tidak lama ini, menjadi sebuah madrasah yang luar biasa untuk mampu menghadirkan, mampu merekonstruksi akhlak kita menjadi hamba Allah yang muttaqin, yang hari ini tentu lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Kalau kita mampu kemudian memelihara anak itu selama sebulan ini, kemudian kita mampu kemudian meneruskannya pada hari-hari berikutnya pasca Ramadan, insya Allah kita yakin dan percaya Allah akan mampu menghadirkan perubahan dalam keluarga kita dan juga dalam masyarakat semua ini. Semoga bermanfaat kuliah subuh pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah kita bertemu kembali pada kuliah subuh online besok hari dengan kajian-kajian yang lainnya. Walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.